Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bertemu lagi dengan saya, Risa Risyani dari mahasiswi Universitas Muhammadiyah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari jurusan Akuntansi kelas 5 SIP 3 dengan NIM 196220140. Teman-teman, di sini kita akan membahas kembali teori akuntansi, yaitu teori perilaku konsumen. Oke, selanjutnya kita membahas teori perilaku konsumen. Menurut Kotler dan Keller pada tahun 2009, 166, perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, ataupun pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Pengertian perilaku konsumen menurut Sun Gyoto pada tahun 2012 adalah kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang atau jasa termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Perilaku konsumen memiliki kepentingan khusus bagi orang yang dengan berbagai alasan berhasrat untuk mempengaruhi atau mengubah perilaku tersebut, termasuk orang yang berkepentingan utamanya adalah pemasaran. Tidak mengherankan jika studi tentang perilaku konsumen ini memiliki akar utama dalam bidang ekonomi, terlebih lagi dalam bidang pemasaran. Nah, perilaku konsumen memiliki kepentingan khusus bagi pihak yang memiliki hasrat mempengaruhi perilaku, termasuk mereka yang berkepentingan utamanya adalah pemasaran, pendidikan, dan perlindungan konsumen serta kebijakan umum. Ya. Kemudian, teman-teman, selanjutnya di sini kita akan membahas faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Menurut Kotler dan Keller pada tahun 2012, pada bab 27 terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama adalah faktor budaya. Ada 3 faktor yang mempengaruhi faktor budaya, yaitu yang pertama budaya itu sendiri, yang kedua adalah subbudaya, yang ketiga adalah kelas sosial. Kemudian untuk yang kedua adalah faktor sosial. Faktor sosial ada 3 hal yang mempengaruhi. Yang pertama adalah kelompok referensi, yang kedua adalah kelompok keluarga, yang ketiga ada peran dan status. Kemudian yang ketiga ada faktor pribadi atau di dalam diri sendiri, yaitu ada 4 yang mempengaruhi. Yang pertama adalah usia dan tahapan siklus hidup, yang kedua ada pekerjaan dan kegiatan ekonomi, yang ketiga kepribadian dan konsep diri, yang keempat adalah gaya hidup. Kemudian yang keempat adalah faktor psikologis. Terdapat ada 4 yang mempengaruhi, yaitu yang pertama adalah motivasi, yang kedua adalah persepsi, dan yang ketiga pembelajaran, yang keempat adalah memori. Ya, kemudian teman-teman selanjutnya kita akan membahas tentang perilaku konsumen. Perilaku konsumen dilihat dari pengkonsumsian suatu produk. Perilaku konsumen dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah konsumen rasional. Suatu kegiatan konsumsi bisa dikatakan rasional jika produk tersebut produk tersebut bisa memberikan kepuasan dan nilai guna yang optimal. Yang kedua, produk tersebut memang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian yang ketiga, kualitas atau mutu produk tersebut menjamin atau baik harga suatu produk sesuai dan setara dengan kemampuan yang dimiliki konsumen. Nah, kemudian yang kedua adalah perilaku konsumen irasional. Ya, suatu perilaku konsumen bisa dikatakan irasional apabila konsumen melakukan pembelian tanpa memperkirakan kegunaan dari produk tersebut. Seperti yang pertama, tertarik dan terpukau pada promosi dan iklan dari suatu produk, baik melalui media cetak, elektronik, ataupun sosial. Yang kedua, merek yang dimiliki hanya merek-merek terkenal. Yang ketiga, mengutamakan gengsi atau prestis. Ya. Kemudian teman-teman, yang selanjutnya, pendekatan perilaku konsumen. Terdapat 2 pendekatan perilaku konsumen, yaitu yang pertama, pendekatan marginal utility atau disebut kardinal. Kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang dapat dinyatakan secara kuantitatif, sehingga konsumen berusaha memaksimumkan kepuasannya. Yang kedua, kepuasan konsumen dari konsumsi barang tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif, sehingga perilaku konsumen dalam memilih barang yang akan
mengumumkan kepuasan ditunjukkan dalam kurva kepuasan yang sama. Nah, yang kedua, pendekatan tersebut mempengaruhi variabel kepuasan dalam teori perilaku konsumen. Jadi, teman-teman, kesimpulannya adalah perilaku konsumen menjelaskan bagaimana seseorang dengan pendapatan yang diperolehnya dapat membeli berbagai barang dan jasa sehingga tercapai kepuasan tertentu sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, teman-teman, sekian materi yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini, yaitu teori perilaku konsumen. Apabila ada kesalahan dan kurang, mohon maaf. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.